Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir sudah membahas tentang salat sunnah muakkadah. Salat sunnah muakkadah itu yang pertama dibahas adalah salat rawatib. Salat rawatib itu dalam beberapa riwayat yang sudah kita bahas, ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat, bahkan ada yang 14 rakaat. 10 rakaat itu yang minimal, yang dihitung di mana sholat zuhurnya, rawatib zuhurnya, qobliyah, ba'diyahnya hanya 4 rakaat berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar. Yang 12 itu berdasarkan riwayat Aisyah dan beberapa riwayat yang lain. Dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW kalau 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Sementara satu lagi adalah yang jumlahnya 14 rakaat karena rawatib zuhurnya itu sebelum dan sesudahnya sama-sama 4 rakaat. Nah, sekarang kita masuk, kemarin tinggal 2 sholat rawatib sebenarnya, yaitu sunnah rawatib untuk maghrib dan isya. Pembahasannya singkat. Setelah itu akan dibahas singkat tentang sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu tapi tidak disebut muakkadah, biasa disebut sunnah-sunnah ghairul muakkadah. Kita lanjutkan dulu yang rawatib maghrib. Yusannu sunnatul maghribi, yusannu ba'da sholatil maghribi sholatu rak'atain. Lima taqaddama an Ibni Umar annahuma minas sholati allati lam yakun yada'uha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang didasarkan pada hadis yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, 2 rakaat setelah maghrib ini termasuk yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nanti disebut sunnah muakkadah? Hadisnya sudah dibahas ketika kita membahas salat sunnah rawatib zuhur. Nah, tambahan pembahasannya adalah ma yustahabbu fiha, yaitu sunnah bacaannya. Yustahabbu fi sunnatil maghribi ay yuqra'a fiha ba'da al-fatihati bi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Disunahkan dalam sunnah maghrib, dalam rawatib maghrib, ba'diyah maghrib, setelah Al-Fatihah yang rakaat pertama dibacalah surat Al-Kafirun. Sementara di rakaat kedua dibacalah surat Al-Ikhlas.
berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menceritakan ma'usima sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasan. Termasuk bagian yang saya hafal dari yang pernah saya dengar Rasulullah SAW adalah beliau membaca di dalam 2 rakaat setelah maghrib, dua rakaat sunnah setelah maghrib, dan di dalam 2 rakaat sebelum fajar itu adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi sama di dalam sholat maghrib, ba'diyah maghrib maksud saya, dan qobliyah subuh itu beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, biasa membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa kadza yustahabbu an tu'adda fil baiti fa'an Mahmud bin Labid qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani Abdul Ashal fa shalla bihim al-maghrib falamma sallama qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Demikian pula memang lebih dianjurkan sholat sunnah ba'diyah maghrib itu dilaksanakan di rumah. Ya, kalau lihat hadisnya memang karena Rasulullah SAW datang ke kampung, namanya kampung Bani Abdul Ashal. Nah, di sana Rasulullah SAW sholat maghrib bersama mereka berjamaah. Ketika salam, beliau menyampaikan, sholatlah kalian 2 rakaat setelah maghrib ini di rumah-rumah kalian. Termasuk berdasarkan dalil yang umum yang sudah kita pernah bahas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali sholat yang fardu. Itu pembahasan sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib. Sholat sunnah ba'diyah isya juga sama. Taqaddama minal ahadits ma yadullu ala sunniyati rak'ataini ba'dal isya. Jadi sudah beberapa kali kita membahas tentang ba'diyah dan qobliyah itu, termasuk diantaranya adalah ba'diyah isya. Karena ini masuk hitungan yang sudah kita bahas ya. Nah, itu tentang sunnah ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Sekarang yang menyertai sholat-sholat fardu tapi tidak disebut sunnah muakkadah, tapi sunnah ghairu muakkadah. As-sunnah ghairul muakkadah. Kenapa kok disebut ghairul muakkadah? Karena tadi terkait dengan bagaimana Nabi menyikapi. Kalau yang rawatib, kalau yang sunnah muakkadah, oleh Ibnu Umar disebut beliau tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau ini nanti kita lihat. Ma taqaddama min as-sunani wal rawatib yata'akkadu ada'uhu wa baqiyat sunanun ukhra rawatibah yandubul ityan biha min ghairi ta'kidin nazkuruha fi bayanina. Sunnah-sunnah yang sudah dibahas terdahulu, yaitu sholat-sholat rawatib yang sudah dibahas terdahulu, itu memang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Tapi selain itu ada sunnah-sunnah lain yang juga mengikuti sholat fardu, sunnah melaksanakannya, tapi tidak sangat ditekankan. Di antara yang bisa disebut, pertama, rakaatani au arba qabla al-asri, 2 rakaat atau boleh 4 rakaat sebelum asar. Wa qad warada fiha iddatu ahadits mutakallamun fiha walakin likathrati turuqiha yu'ayyiju ba'daha ba'dhan. Ada beberapa hadis memang diperselisihkan tentang kesahihannya, tapi ada banyak jalan sehingga
sekurang-kurangnya dia itu berstatus makbul hasan li ghairihi. Faminha hadits Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Di antaranya riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Hibban wa sahahahu wa kadza sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyebutnya sebagai hadis hasan, Ibnu Hibban menyebutnya sebagai hadis sahih, demikian pula Ibnu Khuzaimah. Wa minha haditsu Ali, termasuk diantaranya terkait sholat sunnah sebelum asar itu hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bit-taslimi 'ala al-malaikati al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasan. Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan hal yang sama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tadi itu menyebut sabda Abdullah bin Umar, menyebut sabda Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib menyebut tentang praktek beliau. Jadi Nabi ngongkon dalam bahasa halus iya, Nabi menjalankan juga iya. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi SAW beliau pernah sholat sebelum asar 4 rakaat yang dipisah dengan salam pada setiap 2 rakaatnya. Ya. Itu hadis yang kedua. Wa ammal iktisaru ala rak'ataini faqad fataliluhu umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam baina kulli azanaini salatun. Lah nek 2 rakaat niku tekan dijuke 2 rakaat itu diambil dari hadis atau sabda Rasulullah SAW yang beliau menyebut antara 2 azan, antara azan dan qomat itu ada sholat sunnah, ya. Baina kullu azanaini sholat. Antara 2 azan, antara azan dan qomat itu ada sholat sunnah. Jadi nek 2 rakaat ya dicukup tekan iki. Ya. Kalau yang 4 rakaat yang tadi itu baik riwayat dari Ibnu Umar maupun dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula sebelum maghrib, sebelum isya. Ya, berdasarkan hadis tadi itu yang umum tadi itu. Baina kulli azanaini sholatu. Rak'atani qabla al-maghrib. Ada pula selain dalil umum itu dalil yang lebih khusus 2 rakaat sebelum maghrib itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Mughaffal. Nabi SAW bersabda, "Shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi, thumma qala fi tsalisati insya'a." Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib kalau mau, gitu ya. Kalau mau, itulah kenapa disebut sunnah ini ghairu muakkadah. Ya, beda dengan yang tadi yang sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau meninggalkan, Nabi mengqadha ganteni. Itu juga didasarkan pada riwayat yang lain nanti. Rasulullah SAW menyatakan ada 3 perkara yang saya itu wajib, sampean tidak. Salah satunya adalah sholat rawatib. Ya. Nanti
wedhus iku wajib. Satu lagi adalah sholat witir, gitulah. Makanya isok gak isok kalau Nabi ya tetap dilakukan, gitu ya. Baik, itu 2 rakaat sebelum maghrib. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi raka'ataini. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kalau itu tadi Nabi memerintahkan, menganjurkan, dalam riwayat Ibnu Hibban Rasulullah SAW disebut beliau sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Baik, itu yang kedua. Yang pertama 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Yang kedua 2 rakaat sebelum maghrib. Yang ketiga sekarang rakaatani qabla isya, 2 rakaat sebelum isya. Kelima rawahul jamaah min hadithi Abdillah bin Mughaffal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun summa qala fi tsalisah liman syaa. Antara 2 azan itu ada salat sunnah, antara 2 azan itu salat sunnah bagi yang mau. Nah, itu menggunakan dalil umum tadi itu ya. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Zubair menceritakan Nabi SAW bersabda, "Ma min sholatin mafruḍatin illa wa baina yadayha raka'atani." Tidak ada sholat fardu apapun kecuali di depannya ada 2 rakaat. Itulah pembahasan tentang sholat-sholat sunnah yang masuk kategori ghairu muakkadah tapi masih terkait dengan sholat fardu. Yang penting menjadi catatan di sini dalam pembahasan terakhir di fiqh sunnah, istihbabul fasli bainal fardhati wan nafilah. Ya, meskipun disunahkan sebelum dan sesudah sholat fardu itu ada sholat sunnah, tapi dijaga supaya ada pemisah antara sholat fardu dan sholat sunnah. Gak langsung salam langsung ngadeg, bukan begitu ya. Nah, jadi antara sholat fardu dengan sholat sunnah ya harus dipisah. Pisahnya geser tak, pisahnya bisa dalam bentuk zikir, gitu ya. Baik, itu terkait sholat sunnah terkait dengan sholat fardu yang mengiringi sholat fardu, baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah. Nah, sekarang masuk pembahasan sholat sunnah yang muakkadah lagi, tapi tidak mengiringi, yang bukan mengiringi sholat fardu, yaitu al-witru, sholat witir. Yang pertama dibahas adalah hukum dan keutamaannya. Fadluhu wa hukmuhu. Al-witru fadluhu wa hukmuhu. Al-witru sunnatun muakkadah. Salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Hatta alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wa raghaba fihi, dan beliau memotivasi semua umatnya untuk melaksanakan sholat witir. Fa'an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala. Riwayat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menceritakan, innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Witir itu sungguh tidak termasuk wajib seperti sholat-sholat wajib kalian. Ini si omongannya omongannya Ali.
Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti witir. Summa qala, sambil kemudian mengatakan, ya ahlul Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sambil mengatakan, wahai ahli Al-Quran, maksudnya umat Islam, witirlah karena Allah itu witir, menyukai, mencintai sholat witir. Begitu ya. Meskipun konteksnya begitu ya, diartikan menyukai, mencintai sholat witir. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa hasanahu Tirmidzi wa rawahul Hakim aidan wa sahih. Meskipun dalam hal ini ada Abu Hanifah yang termasuk mewajibkan sholat witir, tapi menurut jumhur ulama pendapat ini tidak umum. Wa ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah min wujubil witri fa mazhabun dhaifun. Kalau ada Abu Hanifah berpendapat bahwa witir itu wajib, pendapat ini lemah. Ibnul Munzir mengatakan, la a'lamu ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hadza. Kata Ibnul Munzir, untuk pendapatnya Abu Hanifah ini kayaknya saya nggak ketemu yang cocok. Ya, nggak ada lah yang lain seperti Abu Hanifah. Juga ada sebuah riwayat, ya, ada namanya Al-Mukhdiji, rajulun min Bani Kinana, akhbarahu rajulun min al-Ansar yukna Aba Muhammadin annal witra wajibun. Jadi enten wong Ansor kunyahnya, sebutannya Abu Muhammad niku muni witir iku wajib. Farah al-Mukhdiji ila Ubadah tabni Samit. Maka al-Mukhdiji krungu wong Ansor wong Madinah kok muni witir wajib, akhirnya menemui salah seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit. Fa dzakara lahu anna Aba Muhammadin yaqulu al-witr wajibun, maka disampaikanlah niku harus sanjange Abu Muhammad yang witir itu wajib. Faqala Ubadah bin Samit kadzaba Abu Muhammad. Wong niku gak bener omongane, kata Ubadah bin Samit. Lo ngomong gak bener niku ceroto halus, karena kalimatnya di sini kalau mau diartikan bohong Abu Muhammad itu, ya. Kenapa? Karena Ubadah bin Samit mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu sholawatin, enten 5 sholat, kata Allah tabaraka wa ta'ala ala ibad, yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala ahdun ay yudkhilahul jannah. Siapa yang mengerjakan 5 sholat waktu ini, tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, tidak meremehkan tentang kewajiban sholat 5 waktu ini, maka dia sudah mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan surga. Wa man lam ya'ti bihinna, sedangkan yang tidak menjalankannya, falaisa lahu 'indallahi ahdun, maka tidak ada janji Allah kepada orang tersebut. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafarahu. Ya, jadi nek gak salate bolong-bolong, maka Allah gak janji. Ya bisa-bisa saja Allah masukkan surga, tapi juga tidak ada halangan Allah untuk memasukkan neraka, karena nggak ada janji Allah di situ. Dari hadis ini Ubadah bin Samit menyimpulkan, ya sing wajib itu ya 5 waktu itu. Ya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
hadisnya Thalhah bin Ubaidillah ini juga populer. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailati." Ada 5 waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam. Faqala al-Arabi, maka ada orang Arab, orang gunung, orang dari kampung tanya, "Hal alayya ghairuha?" Salian ini napa wonten sing wajib liyane? Qala la. Enggak ada kata Nabi. Illa anta tawwa. Kecuali kalau sampean mau sholat sunnah. Sudah, itu saja. Jadi hukum witir secara umum menurut pendapat mayoritas berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca itu sunnah muakkadah. Sekarang waktunya, ajma'al ulama'u ala anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da sholatil isya'i wa annahu yamtaddu ilal fajri. Sepakat para ulama bahwa waktu sholat witir itu terbentang mulai setelah sholat isya sampai fajar, maksudnya sebelum fajar. Fa'an Abi Tamimin al-Jaishani radhiyallahu anhu anna Amr ibn al-As khataba an-nasa yawmal jum'ah faqala inna Aba Basrah haddatsani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witru fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajr. Langsung saja ya. Sinten? Amr bin As. Amr bin As ini gubernur Mesir. Nah, itu ya. Pernah berkhutbah pada hari Jumat. Zaman biyen itu kan gubernur-gubernur itu sekaligus khotib. Kan ngoten ya. Gak bingung boleh khotib bahasane. Baik. Ketika khutbah Jumat, beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, sungguh Allah sudah memberikan tambahan kepada kalian satu sholat, yaitu witir. Maka laksanakanlah sholat witir itu antara sholat isya dan sholat fajar. Apa yang disampaikan oleh Amr bin As itu kemudian dikonfirmasi lagi kepada Abu Dzar. Ya, Abu Dzar kemudian tanya kepada Abu Basrah, faqala anta sami'ta Rasulullah SAW yaqul ma qala Amr? Qala Abu Basrah ana sami'tuhu bi Rasulillah SAW rawahu Ahmad bin Isnadin sahih. Abu Dzar rupane gak tahu ro Nabi muni ngono. Nah, akhirnya dikonfirmasi kepada Abu Basrah, sahabat yang lain. Sampeyan tahu krungu Rasul ngomong ngoten? Nggih, kula tahu. Krungu Rasul mengatakan seperti yang dikhutbahkan oleh Amr bin As. Ya, waktunya jelas. Setelah sholat isya sampai fajar. Nah, kemudian riwayat yang lain dari Abu Mas'ud al-Ansari, beliau menceritakan, karena Rasulullah SAW yutiru awal al-laili wa awsatahu wa akhirahu, rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Hadis riwayat Ahmad. Abu Mas'ud al-Ansari menceritakan Rasulullah SAW itu pernah witir pada awal malam, pernah witir di tengah-tengah malam, dan pernah witir di akhir malam. Enak, ngoten niku contone dadine enak. Milih sing pundi monggo. Abdullah bin Qais dalam riwayat yang lain bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang witirnya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, rubama autara awal al-laili wa rubama autara min akhirih. Kadang Nabi nek witir nang ngarep, kadang Nabi witir nang mburi. Maksudnya nang ngarep itu di awal malam, kadang di akhir malam.
Qultu kaifa kanat qira'atuhu. Saya bertanya lagi, cara bacanya bagaimana? Akana yusirru bil qira'ah am yujhir? Nabi kalau baca itu dikeraskan, disirtikan atau dikeraskan? Aisyah menjawab, qalat kullu dzalika kana yaf'alu wa rubbama asarra wa rubbama jahara. Semua pernah dilakukan, kadang keras, kadang sirri. Wa rubbama irtasala fanama wa rubbama tawaddaa fanama, yakni fil janabah, termasuk ketika dalam kondisi junub. Kadang Nabi setelah junub mandi dulu baru tidur, kadang cuma wudu saja baru tidur. Ini di luar pertanyaan tentang waktu sholat witir. Hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Sudah jelas waktunya. Di awal bisa, di tengah-tengah malam bisa, di akhir sudah bisa. Termasuk nanti contoh-contohnya sudah begitu. Sekarang pembahasan berikutnya, yang ketiga. Jadi yang pertama tentang hukum dan keutamaan, yang kedua tentang waktu, ya. Yang pertama adalah hukum dan keutamaan, yang kedua tentang waktu, yang ketiga adalah istihbabu ta'jiluhu liman dhanna annahu la yastayqizu akhir al-laili wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastayqizu akhir. Disunahkan sing saged ira-ira gak iso tangi bengi ya dikerjakan di awal. Tapi sing rumangsa yakin iso tangi bengi ya nanti ditaruh di belakang, gitu ya. Yustahabbu ta'jili sholatil witri awwalal laili liman khasyya alla yastayqiza akhirahu. Disunahkan untuk menyegerakan atau mengerjakan di awal sholat witir itu di awal malam kalau memang yakin tidak bisa bangun di akhir. Sebagaimana yustahabbu kama yustahabbu takhiruhu, sebagaimana juga disunahkan untuk mengakhirkannya ila akhiril lail, sampai akhir malam, liman dhanna annahu yastayqizu akhirahu, bagi orang yang yakin bisa bangun di akhir malam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhanna minkum alla yastayqizu akhirahu ay akhirul laili falyutir awwalahu, wa man dhanna minkum annahu yastayqizu akhirahu falyutir akhirahu, fa inna salata akhiril laili mahdhurah wa hiya afdal. Kata Nabi SAW, siapa yang yakin tidak bangun di akhir malam, ya sholat witir di awal saja. Tapi sing yakin di akhir malam bisa bangun, silahkan sholat witir di akhir, karena sholat witir di akhir malam itu mahdhurah, ya, dihadiri oleh para malaikat. Bahkan dalam riwayat Allah turun di akhir malam, dan itu lebih utama. Tetap ada pernyataan Nabi di akhir malam itu lebih utama, tapi timbang luput, nanti enten sahabat sing kulino nang awal niku enten di bawahnya nanti ya, dan itu termasuk sahabat utama. Ini itu hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sementara dari sahabat Jabir juga, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, anna Rasulullah SAW qala li Abi Bakrin mata tutiru. Abu Bakar, sampean nek witir kapan? Qala awwalal laili. Abu Bakar jawab, kula kulinon di awal malam, ba'dal atamah, setelah sholat atamah, yakni sholat isya. Kok gak adik neko-neko wis mari sholat isya, sholat sunnah ba'diyah witir kemari. Adik muluk-muluk. Qala fa anta ya Umar, enten Umar. Takon maneh Nabi, lah sampean Umar? Qala akhirul laili. Umar jawab, kula teng akhir malam, kula mungkin mawon kali-kali. Qala, Nabi kemudian berkomentar, amma anta ya Abu Bakrin fa akhadta bithiqah.
Abu Bakar oleh Rasulullah SAW dinyatakan sampai Abu Bakar orangnya itu gak ambil resiko, ambil resiko timbang luput. Wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah, sementara sampean Umar orangnya itu punya komitmen tinggi. Nah, begitu gambarnya. Ya, tuh sampean ngapek sorok Mas. Begitu ya. Ngapek sorok, ngapek utama. Dan karena itulah ketika hadis Umar radhiyallahu anhu keliling ya, ketika masa kekhalifahan beliau, kepemimpinan beliau keliling delok nang Masjid Nabawi wong salat napa jenenge? Salat malam qiyamul Ramadan, ana sing jamaah, ana sing dhewe gitu ya. Sama Umar kan dikumpulkan. Ya. Imamnya Ubay bin Ka'ab, salah seorang penghafal Al-Qur'an. Udah. Wis kumpulna timbang salat dhewe-dhewe. Ono sing dhewe entuk sing rame saut-sautan gitu ya. Tapi Umar dhewe melok mboten. Wong cari Umar wong aku kulino akhir malam. Gitu. Itu Umar ngono. Ya. Ya, sing ngongkon sing dikongkon imam iku Ubay bin Ka'ab. Ya. Begitu. Itu yang kemudian jadi kebiasaan sebagai sholat apa jenenge tarawih niku mulai Umar, gara-gara Umar. Dadi mbangnya sholat nang masjid nanti merencau dhewe-dhewe, ana sing jamaah, ana sing dhewe, suarane saut-sautan gitu ya. Wah iki rempek. Atene siji ya gitu. Tapi Umar nek keliling tok ngongkon tok. Gitu. Umar gak ikut kulino nang bengi, jare Umar aku golek sing bengi ae. Gitu ya. Nah ini kan buatan dikumpul, nek saiki ya buyar. Nek saiki gak dikumpul buyar. Makin Ramadan 2,5 bulan lagi kira-kira ya. Itu mungkin anak sing mulai teko pondok ya kok ngimami. Paling boten kok kultum gitu. Dan Januar, dan rokok, dan asam. Coba sampai coba ke kawan ya. Program gitu saja jadwal. Baik, itu kisahnya Abu Bakar dan Umar ditanya oleh Rasulullah SAW. Dewi-dewi, wong ritme orang itu sendiri-sendiri, kayak iso dipaksa kayak Umar kabeh, kan gitu ya. Ritmenya itu sendiri-sendiri. Abu Bakar kalau ning awal mau gitu ya. Baik. Demikian pula ada sahabat yang lain, ini diceritakan. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas yusalli al-isya al-akhirah fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yutiru bi wahidatin wa la yazidu 'alaiha. Faqila lahu atutiru bi wahidah la tazidu 'alaiha ya Aba Ishaq? Qala na'am, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alladzi la yanam hatta yutiru hazibun. Ya. Ya. Sinten wau? Sa'ad bin Abi Waqqas disebut. Beliau panggilannya Abu Ishaq, bapake Ishaq. Niku nggih ngoten, kulino biasane nek mari salat Isya, salat witir sak rakaat. Ono sing takon protes. Sampeyan mosok salat witir sak rakaat tok. Iya, Nabi muni sing kate turu kok gak witir, wah iku iso soro. Gitu ya. Nggih, niki kan konteksnya kan delok niku wae ritmene wong. Iki kok umpama turu ya wis bocor kan ngoten ya. Nah, gitu. Enten wong jam 8 mun ngantuk niku enten. Jam 8 mun ngantuk turu. Tapi enten sing kulinane sampe rada dalan. Gitu ya. Nah, itu harusnya bisa mengetahui ritmenya masing-masing untuk bisa sholat witir. Baik,
Itu yang nomor 3 pun. Karena itu contohnya Nabi enak, contohnya nang awal yo no, nang tengah-tengah yo ada, di akhir juga ada, dan lebih sering di akhir. Tapi yang ada di awal dan tengah itu jadi contoh juga. Baik. Yang nomor 4, ada 2 rakaatil witri, jumlah rakaat witir. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witr bi 13 raka'atan wa 11 raka'atan wa 9 wa 7 wa 5 wa 3 wa wahidatin. Jadi kata Imam Tirmidzi, memang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat witir itu enten sing 13, enten sing 11, enten sing 9, enten sing 7, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Nah, begitu. Kalau disebut 13 itu berarti yang 2 itu masuk di situ hitungannya, gitu loh. Begitu. Artinya misalnya 12 rakaat ditutup dengan 1 rakaat itu sudah witir, itu berarti masih 10 rakaat durung witire, gurung oleh keutamaane, gitu ya. Begitu. 10 rakaat witire luput ya, gurung oleh sing utama, gitu ya. Baik. Wa yajuzu ada'ul witri rak'ataini tsumma sholatu rak'atin bitasyahhudin wa salamin kama yajuzu sholatul kulli bitasyahhudaini wa salamin fayasilu rak'at ba'daha bi ba'din min ghairi ay yatashahhad illa fi rak'atil lati hiya qabla al-akhirah. Jadi sholat witir itu 2 rakaat kemudian 1 salam itu ya, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam itu boleh juga ya, atau boleh juga disambung, kan gitu ya. Dan cara-cara ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ya. Atau dengan jumlah yang banyak, langsung 1 kali tasyahud, 1 kali salam, itu semua pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Paling tidak yang paling banyak beliau itu 9 rakaat ya, 1 kali salam, 7 rakaat 1 kali salam, gitu ya. Itu yang banyak-banyak itu. Kata Ibnu Qayyim, wa qala Ibnu Qayyim waradat as-sunnatus sahihatus sarihatul muhkamatu fil witri bi 5 muttasilah wa 7 muttasilah ka hadits Ummu Salamah. Yang 5 rakaat sambung ada, 7 rakaat sambung ada, seperti hadis dari Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW yutiru bisawain wa bi 5 la yafsiru bisalamin wa la bikalamin. Rasulullah SAW pernah salat witir dengan 5 rakaat, dengan 7 rakaat, dengan 1 salam, enggak dipisah dengan apa-apa, bisa langsung 1 salam. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusolli minal laili 13 raka'atan yutiru min dzalika bi 5 la yajlisu illa fi akhirihinna. Rasulullah SAW pernah sholat malam 13 rakaat, witirnya 5, la yajlisu illa fi akhirihinna, beliau tidak duduk kecuali di akhir ya. Nanti dalam riwayat yang lain itu disebut oleh Ibnu Abbas 2 rakaat tidur, 5 rakaat langsung, 2 rakaat setelah itu selesai. Didekek tengah-tengah witir ini nanti, didekek akhir nanti, didekek ngarep nanti, didekek tengah-tengah nanti naruh witir itu tidak masalah. Kalau biar itu kau pondok witir itu dikari tok mboten. Memang Rasulullah SAW mengatakan ij'alu akhir sholatikum bil-laili witron, jadikanlah akhir sholat malam kalian itu dengan witir. Maksudnya itu tidak harus prakteknya di akhir, tapi sholat malam itu kudu ono witire, ngoten maksudnya. Nah, gitu. Karena kita nanti dihadapkan pada prakteknya Nabi, betul ngoten. Yang 9 rakaat itu Nabi sholat witir dulu 9 rakaat, baru 2 rakaat. Nah, gitu ya. Gitu.
Nah ini wa ka hadits Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi thaminah fa yadhkuru Allah wa yahmadu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yusalli tas'a thumma yaqul wa yatashahhad thumma yusallimu tasliman yusmi'una thumma yusalli raka'atayn ba'da ma yusallimu wa huwa qa'idun fatilka 11 raka'atan. Falam ini saya potong di sini dulu, hadisnya agak panjang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam 9 rakaat, 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaniyah. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Rakaat ke-8 tasyahud. Di situ beliau berzikir, memuji Allah, berdoa, summa yanhadu wa la yusallim. Kemudian beliau bangkit, tidak salam. Summa yusalli tas'a, kemudian beliau salat rakaat yang ke-9, summa yaqul wa yatashahhad, kemudian beliau duduk dan bertasyahud, summa yusallimu tasliman yusmi'una, kemudian beliau salam yang beliau perdengarkan kepada kami, summa yusalli raka'ataini ba'da ma yusallim, kemudian beliau salat 2 rakaat setelah salam. Ya. Wa huwa qawaidun. Nah, yang 2 rakaat terakhir itu dalam keadaan duduk. Fatilka 11 rakaatan, itulah 11 rakaat. Wa fi lafdhin anha falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha lahu aw tara bi sam'in wa sana'a bi rak'ataini mithla sunnihi fil awal. Tapi ketika beliau itu usianya bertambah pun sepuh dan kemudian beliau akhadha lahu kagini roto akeh, maksudnya agak gemukan beliau itu, beliau witir dengan 7 rakaat wa sana'a fi rak'ataini mithla sunnihi fil awal, dan beliau melaksanakan 2 rakaat seperti yang tadi disebut ya Aisyah. Itu pada seluruh ya. Wa fi lafzin anha, dalam lafaz yang lain Aisyah menceritakan falamma asanna wa akhadha lahu aw tara bi sab'i rak'atin wa lam yajlis illa fi sadisah wa sabi'ah wa lam yusalli illa fi sabi'ah. Dalam hadis yang lain, beliau ketika sudah berumur semakin gemuk, beliau itu sholatnya 7 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat ke-6 dan ke-7. 6 tasyahud tanpa salam, 7 tasyahud dan salam. Nah, begitu 7 rakaatnya itu melaksanakannya begitu seperti 9 rakaat itu. Wa fi lafdhin sholat 7 rakaat la yaqudu illa fi akhirihinna. Tapi dalam riwayat yang lain juga diceritakan beliau sholat 7 rakaat tidak duduk kecuali di akhir. Jadi bisa duduk di rakaat ke-6 tasyahud, bisa langsung 7. Tapi yang 9 beliau di rakaat ke-8 duduk. Wa kulluha ahaditsun sihahun shahihatun la mu'aridu laha siwa qoulihi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna wa huwa haditsun sahihun. Ya. Hadis-hadis ini semua sahih, nggak ada pertentangan. Kecuali memang Nabi pernah mengatakan sholat malam itu 2 rakaat. Ya, maksudnya 2 rakaat itu selain witirnya sendiri. Kalau witirnya silakan mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9. Tapi yang sholat lainnya 2 gitu ya. Jadi biasanya dalam sholat malam itu dibagi menjadi 2 komponen, dua macam. 1 sholat malamnya, 2 sholat witirnya. Kalau dibagi, nek mboten dibagi-bagi kan sholat malam, mboten atau sholat witir gitu saja. Tapi kalau mau dibagi, enten sholat begini, enten witir, gitu nggih. Nah, sholat witirnya bisa 1, 3, 5, 7, 9, gitu ya. Kalau sholat malamnya tetap 2. Saya kira sementara begitu. Di pertemuan akan datang kita bahas bacaan sholat witir beliau itu apa saja. Napa? Nggih. Nanti ada sama nanti. Nggih, sama.
sama. Sama. Dua di ya kalau bisa dua begini. Itu bukan ba'diyah Jumat, enggak ada. Cuma sholat sunnahnya tetap ada. Tapi bukan ba'diyah dan qobliyah. Beda. Zuhur tadi beda. Kan gitu ya. Beda dengan Jumat. Tapi sholat sunnah setelah Jumat yang mengiringi sholat Jumat ada. Nah, gitu ya. Kalau sholat sunnah sebelum Jumat itu nanti ada beberapa macam. Di antaranya sholat intizar gitu ya. Nah, beda. Istilahnya beda, bukan rawatib ya Jumat itu. Cuma memang tetap ada sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah Jumat. Gitu ya. Kalau yang qobliyah ba'diyah itu zuhur. Nah, gitu ya. Sholat sunnahnya tetap ada tapi apa istilah? Gandengannya nggak sama, gitu ya. Gandengannya nggak sama. Baik, sementara gitu saya setelah ini ngaji di pokok. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum.